Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Meskipun kata-kata Mutiara Oda Sensei tak muncul di akhir One Piece chapter 1070 lalu, namun pihak majalah WSJ memutuskan untuk meliburkan diri demi meniup trompet. Saat ini para leaker sedang bergerilya untuk mendapatkan Soap Ealer dan versi bajak laut One Piece chapter 1071 agar bisa dihidangkan kepada para O-player di minggu ini. Kita doakan agar mereka tak gugur di medan perang. Yap, sebelum kita masuk ke dalam videonya, Lifestyle Anime bersama dengan Misfit Society sedang mengadakan promo cuci gudang. Kalian bisa mendapatkan semua desain kaos hanya dengan harga 89.000 saja. Dari harga normal 119.000 loh nakama. Buruan digaskan, karena promo ini hanya berlaku sampai barang habis saja ya. Intinya, siapa cepat dia dapat. Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. One Piece chapter 1071 masih akan melanjutkan prahara yang terjadi di Pulau Egghead. Kesadaran Lucci kembali dengan cepat setelah dia terkena serangan Gomu Gomu no Down Rocket milik Luffy. Semua itu terjadi karena Lucci saat ini sudah bisa mencapai level Awakening dari buah iblis Zoan miliknya. Dalam buklet Road to Lifestyle volume kedua, dikatakan jika awakening dari buah iblis Zoan dapat meningkatkan ketahanan tubuh dari penggunanya. Lucci, Kaku, dan Stacy bersiap untuk pergi menuju ke Lab Phase, sedangkan para Kroco CP0 menjaga area pintu keluar dari Pulau Egghead. Meskipun saat ini sistem pertahanan dari area Lab Phase semakin diperketat, namun kalian harus ingat jika para agen CP0 saat ini mengendalikan Seraphim Kuma yang bisa membantu mereka berteleportasi ke area Lab Phase. Sehingga para CP0 akan tetap membawa S-Bear bersama mereka. Sedangkan S-Hawk, S-Snake, dan S-Shark akan membantu para Kroco untuk menjaga area perbatasan. Jin kemudian berpindah ke grup Luffy. Mereka akhirnya bertemu dengan grup Nami dan juga Vegapunk yang asli. Bonnie yang melihat Vegapunk asli kemudian kembali mencoba untuk membunuhnya. Dia meminta agar Vegapunk mau mengembalikan kesadaran ayahnya. Dan akhirnya, Vegapunk memberikan benda yang pernah dia katakan ingin diberikan pada Bonnie. Ternyata benda itulah yang dapat mengembalikan kesadaran dari Bartolomeo Kuma. Vegapunk asli kemudian menanyakan pada Luffy mengenai wujud Gear 5 miliknya. Namun karena Luffy adalah seorang yang buaka, dia menjawab jika perubahan itu adalah dirinya ketika dia bebas. Yap, jawaban yang sama seperti saat Luffy menjawab pertanyaan mengenai perubahan wujud gear kelimanya pada Jewelry Bonnie. Mendengar jawaban Luffy, sepertinya Vegapunk akan menjelaskan mengenai sosok Sun God Nika pada Luffy dari informasi yang dia dapatkan di literatur kuno, di mana ada hal menarik yang dikatakan oleh editor yang katanya merupakan sebuah preview untuk One Piece Chapter 1071, yaitu kekuatan baru dari Sun God Nika akan diperlihatkan. Yap, siluet Sun God Nika yang pertama kali diperlihatkan dari sosok Wowo, yaitu dia menggunakan pedang dan juga tombak. Dan Vegapunk pasti akan coba menjelaskan mengenai senjata yang digunakan oleh Sun God Nika. Selain itu, pada One Piece Chapter 1070 kemarin, kita sedikit diperlihatkan bagaimana kekuatan imajinasi dari Nika bekerja, di mana Luffy bisa menciptakan kacamata dari rambut putih miliknya. Jika Vegapunk bisa menjelaskan pada Luffy mengenai potensi kekuatan imajinasi Nika yang dia dapatkan dari literatur kuno, maka kekuatan Gear 5 Luffy akan semakin membagongkan. Jin kemudian kembali berpindah. Lucci, Kaku, dan Stacy sudah berhasil berteleportasi ke Lab Phase. Seharusnya Zoro dan Brook akan menyadari keberadaan mereka karena kapal Samigo terparkir di dekat laboratorium milik Dr. Vegapunk. Reaksi dari Kaku saat melihat Roronoa Zoro nanti pasti akan sama dengan reaksi Lucci saat bertemu dengan Luffy. Birahi untuk membalaskan dendam kekalahannya dulu pasti akan menggebu-gebu. Kaku dan Seraphim Kuma akan bertarung melawan Zoro dan Brook. Karena jika Seraphim dibawa ke dalam laboratorium, maka akan menyulitkan bagi CP0 karena tingkatan otoritas perintah mereka masih kalah dengan milik Vegapunk. Pasti yang mengetahui seluk-beluk dari Pulau Egghead pasti akan dengan mudah untuk mengantarkan Rob Lucci menuju ke laboratorium milik Dr. Vegapunk. Jin kemudian pasti akan memperlihatkan pertarungan antara Kaku melawan Zoro. Saat di NES Lobby, Kaku baru saja memakan buah iblis jerapahnya, sehingga saat itu dia belum menguasai bentuk-bentuk perubahannya. Bisa jadi, Kaku saat ini sudah mencapai level Awakening
dari buah iblis jerapahnya. Namun kekuatan itu masih belum bisa menyamai power up Zoro yang telah dia dapatkan setelah arc Wano Kuni. Perbedaan kekuatan antara Kaku dan Zoro akan terlihat sangat jauh jika Zoro langsung menggunakan teknik King of Hell 3 Sword Style miliknya. Karena dengan teknik itu, Zoro melapisi pedangnya dengan Ryuo dan Advance Haki Raja. Selain itu, Zoro pasti akan menyadari jika Seraphim Kuma memiliki bentuk fisik yang sama seperti King. Dia pasti akan memberitahukan Brook bagaimana cara kerja dari tubuh ras Lunarian, sehingga hal itu akan sedikit membantu Brook ketika dia harus melawan Seraphim Kuma nantinya. Shin kemudian berpindah ke pesisir pantai dari Pulau Egghead. Admiral Kizaru beserta armada besarnya telah sampai di Pulau Egghead. Sebelum mereka bisa masuk ke dalam pulau, mereka pasti akan dihadang oleh Sea Beast Weapon milik Vegapunk Lilith. Namun hewan-hewan buas itu bukan menjadi masalah besar untuk sosok si monyet kuning itu. Seharusnya Kizaru tak sendirian, pasti banyak perwira angkatan laut yang ikut bersamanya. Apalagi sebelumnya dia memerintahkan angkatan laut untuk mengirimkan kapal perang sebanyak-banyaknya ke Pulau Egghead. Apakah Smoker dan Tashigi juga akan kembali nimbrung di sini? Pasalnya mereka saat ini sedang berada di pangkalan G14 yang berada dekat dengan Pulau Egghead. Selain pihak angkatan laut, ada satu sosok lagi yang kemungkinan besar sedang menuju ke Pulau Egghead. Dia adalah Bartolomeu Kuma. Kuma terakhir diperlihatkan berteleportasi ke suatu tempat. Sudah dapat dipastikan jika Kuma sedang berteleportasi ke Pulau Egghead. Pasalnya dia tiba-tiba aktif kembali setelah Vegapunk Saka meminta seluruh kloningan Vegapunk untuk bersiap-siap bertarung. Sepertinya Kuma memang masih terkoneksi dengan Vegapunk, sehingga dengan kedatangan Kuma ke Egghead akan menjadi temu kangen antara Sentomaru, Kizaru, bajak laut topi jerami, dan juga Kuma. Karena mereka semua pernah berkonfrontasi di Pulau Sabaody. Yos nakama, itulah video prediksi untuk One Piece Chapter 1071. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!